saya Frederika Retastiadi dengan NIM 1016040510028. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 1. Materi ini sangat penting karena PSAK 1 menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan yang baik, benar, dan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, ruang lingkup, karakteristik penyajian, hingga komponen laporan keuangan secara sistematis dan mudah dipahami. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa PSAK 1 itu mengatur dasar-dasar penyajian laporan keuangan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan bersifat dapat diperbandingkan, baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Dengan adanya keseragaman penyajian, pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan manajemen dapat melakukan analisis dan pengambilan keputusan ekonomi secara lebih objektif dan akurat. PES Angka 1 juga mengatur struktur laporan keuangan serta persyaratan minimum isi laporan keuangan, sehingga laporan yang disusun tidak hanya lengkap tapi juga sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lalu pada bagian ruang lingkup, PSAK 1 berlaku untuk entitas yang menyusun laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Namun perlu diperhatikan bahwa PSAK 1 ini tidak berlaku untuk entitas syariah karena entitas syariah memiliki standar tersendiri yang disesuaikan dengan prinsip dan hukum syariah. Dengan demikian, PSAK 1 difokuskan pada entitas non-syariah yang menggunakan SAK umum. Lalu ada laporan keuangan menurut SAK. Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas entitas. Informasi ini sangat penting, sangat bermanfaat bagi berbagai pihak seperti pemilik, investor, kreditur, dan pihak lainnya dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Lalu, untuk slide selanjutnya ada komponen laporan keuangan. PSAK 1 ini menetapkan bahwa laporan keuangan itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kelima komponen ini saling berkaitan dan harus disajikan secara lengkap agar laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi keuangan entitas. Lalu selanjutnya ada karakteristik penyajian laporan keuangan, yaitu pada slide ini dijelaskan bahwa karakteristik itu penting dalam penyajian laporan keuangan menurut PSAK 1. Pertama, laporan keuangan itu harus disajikan secara wajar dan sesuai dengan SAK. Yang kedua, laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, artinya entitas diasumsikan akan terus beroperasi di masa depan. Yang ketiga, digunakan pada dasar akrual, yaitu transaksi dicatat saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan, kecuali laporan arus kas. Selain itu, terdapat prinsip materialitas penggabungan larangan saling hapus, konsistensi periode pelaporan, serta penyajian informasi komparatif agar laporan keuangan lebih informatif dan dapat dibandingkan. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan eh, laporan posisi keuangan yang saya ambil dari PT Astra International Tbk. Nah, aset ini disajikan dalam laporan posisi keuangan dengan urutan harus aset lancar terlebih dahulu yang ditulis, kemudian aset tidak lancar. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di laporan keuangan PT Astra International Tbk yang ditulis terlebih dahulu adalah aset lancarnya, baru aset tidak lancarnya.
Nah, aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam satu siklus operasi seperti kas, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset tidak lancar merupakan aset yang digunakan untuk jangka panjang seperti aset tetap dan aset tidak berwujud. PSAK ini juga mengatur bahwa kas dan setara kas disajikan secara jelas karena memiliki peran penting dalam likuiditas entitas. Di sini kita lihat dari urutan penyajiannya juga sudah sesuai PSAK. Klasifikasi terpisah antara aset lancar dan aset tidak lancar juga sudah sesuai dengan PSAK. Lalu kas setara kas juga sudah sesuai dengan PSAK. Aset tidak lancar sudah sesuai dengan PSAK. Dan aset lancar sudah sesuai dengan PSAK. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke liabilitas dari perusahaan Astra International Tbk. Liabilitas ini juga disajikan secara terpisah antara liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, seperti utang usaha. Sementara itu, liabilitas jangka panjang kewajibannya yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan, seperti utang bank jangka panjang. Penyajian ini membantu untuk pengguna laporan keuangan itu menilai kemampuan entitas dalam memenuhi kewajibannya. Di sini kita lihat urutan penyajiannya sudah sesuai dengan PSAK karena yang ditulis liabilitas jangka pendek terlebih dahulu baru liabilitas jangka panjang. Dan klasifikasi terpisahnya juga sudah karena liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sudah terpisah. Ini semua sudah sesuai dengan standar PSAK. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya adalah ekuitas. Ekuitas ini disajikan dengan memisahkan antara ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Pemisahan ini penting terutama bagi entitas yang memiliki anak perusahaan agar hak masing-masing pihak dapat terlihat secara jelas di dalam laporan keuangan. Nah, di sini ada ketentuannya yaitu urutan penyajiannya sudah sesuai dengan PSAK. Klasifikasi terpisah karena saldo laba modal sahamnya itu dipisah. Lalu atribusi pada pemilik induk yaitu sudah saya jelaskan tadi sudah sesuai dengan PSAK dan kepentingan dan pengendalinya juga sudah sesuai PSAK. Nah, selanjutnya kita akan lanjut untuk membahas tentang laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan entitas selama satu periode. PSAK 1 mengatur bahwa laporan ini tuh minimal membuat pendapatan, beban usaha, beban keuangan, serta laba atau rugi. Beban diklasifikasikan berdasarkan fungsi atau sifat operasionalnya, sehingga pengguna laporan dapat memahami sumber laba atau rugi entitas. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa isi penyajian dari laporan laba rugi ini sudah sesuai PSAK dan urutan laporannya sudah sesuai karena ada pendapatan bersih, beban pokok pendapatan, lalu laba bruto, dan lainnya sudah sesuai. Dan minimum line itemnya yang memuat pendapatan, beban usaha, dan beban keuangan, dan laba komprehensif itu sudah sesuai PSAK, lalu klasifikasi beban yang dikategorikan sesuai dengan kegunaan dan fungsi operasionalnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang laporan laba rugi komprehensif. Nah, laporan laba rugi komprehensif ini dimulai dari laba atau rugi bersih, kemudian ditambahkan dengan penghasilan komprehensif lainnya. Laba yang dihasilkan kemudian diatribusikan secara jelas kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Nah, di sini bisa kita lihat isi laporan dari laporan laba rugi komprehensif ini sudah sesuai dengan standar PSAK. Urutan laporannya terdiri dari laporan laba komprehensif dimulai dari laba atau rugi bersih. Lalu, atribusi labanya dilakukan secara rinci kepada pemilik entitas, induk maupun
kepentingan non-pengendali. Lalu kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Di sini bisa kita lihat laporan perubahan ekuitas itu menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode, termasuk laba yang diperoleh dan dividen yang dibagikan. Laporan ini memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan perusahaan memenuhi posisi modal pemilik. Nah, menunjukkan bahwa laba yang ada pada laporan perubahan ekuitas pada PT Astra International sudah sesuai dengan PSAK dan pelaporan dividen juga sudah sesuai dengan PSAK dan memaparkan dividen yang diatribusikan kepada pemegang saham. Lalu kita akan membahas ke slide selanjutnya yaitu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar yang diklasifikasikan ke dalam operasi investasi dan pendanaan. Informasi ini sangat penting untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan juga menjaga likuiditas. Nah, penyajian dari laporan arus kas ini terdiri dari arus kas aktivitas operasi, yaitu yang pertama ini. Lalu yang kedua arus kas dari aktivitas investasi, yaitu yang kedua ini. Lalu arus kas dari aktivitas pendanaan dan arus kas dan setara kas. Informasi ini sudah sesuai PSAK dan menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan kas setara. Lalu kita lanjut, yaitu kita akan membahas tentang catatan atas pelaporan keuangan. Di mana catatan atas pelaporan keuangan ini memberikan penjelasan rinci mengenai kebijakan akuntansi, dasar pengukuran, serta informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan utama. Catatan ini disusun secara sistematis agar laporan keuangan dapat dipahami secara menyeluruh. Nah, yang pertama adalah menyajikan informasi dasar penyusunannya, mengungkapkan dasar pengukuran kebijakan yang relevan dan asumsi dalam estimasi asuransi, mengungkapkan informasi yang disyaratkan PSAK dan yang tidak disajikan di bagian lain laporan keuangan, memberikan informasi yang relevan untuk memahami laporan keuangan termasuk pengelolaan modal. Lalu penyajian catatan atas laporan keuangan yang dilakukan secara sistematis dan praktis. Lalu kita akan lanjut eh, pada laporan catatan atas laporan keuangan ini itu memberikan pengungkapan lain yang berhubungan dengan modal, modal saham, dan juga dividen yang menyajikan jumlah dividen yang diumumkan atau yang diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan, mengungkapkan jumlah dividen preferen yang belum diakui. Di sini sudah dijelaskan semua ya. Lalu ada catatan atas laporan keuangan konsolidasi, yaitu pengungkapan informasi yang tidak disebutkan dalam laporan manapun, diantaranya berbentuk domisili, eh, domisili dan bentuk hukum, negara pendirian, alamat kantor, dan lokasi kantor utama, keterangan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama entitas, nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha bagi entitas dengan umur terbatas, informasi mengenai umur entitas. Sebagai
Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa PSAK 1 ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan laporan keuangan yang disajikan secara wajar, konsisten, dan dapat dibandingkan. Dengan memahami PSAK 1, kita sebagai mahasiswa akuntansi diharapkan mampu untuk menyusun dan menganalisis laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Terima kasih atas perhatiannya. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara lengkap cara menghitung penyusunan aktiva tetap dan persediaan perusahaan menggunakan beberapa metode akuntansi. Pembahasan eh, Pembahasannya dimulai dari penyusutan metode garis lurus, lalu dilanjutkan dengan unit aktivitas dan double declining balance. Kemudian eh, saya juga akan menjelaskan perhitungan persediaan FIFO dan average perpetual. Setiap angka yang dijelaskan asal perhitungannya dan disajikan dalam bentuk tabel. Nah, pertama saya akan mengerjakan penyusutan aktiva tetap yang menggunakan metode garis lurus terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa baca dari soalnya, pada tanggal 1 April 2023, PT Sinar Abadi Industri Tbk membeli mesin CNC dengan data berikut. Nah, harga perolehannya itu sebesar 420 juta. Lalu nilai residunya yaitu 20 juta, lalu umur manfaatnya sebesar 8 tahun, sehingga mesin dibeli pada tanggal 1 April ini, tahun pertamanya mesin yang digunakan itu selama 9 bulan. Nah, step pertama, langkah awal yang kita kerjakan yaitu kita pastinya menghitung perhitungan dasarnya terlebih dahulu. Nah, kita mencari dulu eh, langkah pertamanya itu yaitu menentukan biaya yang dapat disusutkan, yaitu bagian dari harga perolehan aset yang akan dialokasikan sebagai beban selama umur manfaat. Nah, rumus dari biaya yang dapat disusutkan adalah harga perolehan dikurangi oleh nilai residu, yaitu harga perolehannya sebesar 420 juta. Harga yang dapat disusutkan itu dari harga perolehan dikurangi nilai residu, yaitu sebesar 400 juta. Lalu eh, berarti artinya sebesar 400 juta ini akan dibebankan sebagai penyusutan selama 8 tahun. Nah, yang kedua itu kita menghitung beban penyusutan tahunan penuh. Setelah itu biaya yang dapat disusutkan dibagi dengan umur manfaat untuk mendapatkan beban penyusutan per tahunnya. Jadi 400 juta ini dibagi dengan 8 tahun, yaitu hasilnya 50 juta. Jika mesin digunakan selama 1 tahun penuh, maka beban penyusutannya adalah 50 juta per tahunnya. Nah, karena mesin ini dibeli pada tanggal 1 April, maka mesin hanya digunakan selama 9 bulan pada tahun pertama. Oleh karena itu, beban penyusutan tahun pertama itu harus dihitung secara proporsional, yaitu beban tahunan sebesar 50 juta tadi yang sudah kita hitung, dikali 9/12, hasilnya 37.500.000. Nah, karena ini adalah tahun pertama, maka akumulasi penyusutan sama dengan beban tahun tersebut. Akumulasi penyusutan tahun 2023 itu 420 yang harga perolehannya itu dikurangi oleh akumulasi penyusutan yang kita sudah hitung tadi, yaitu 37.500.000.
Nah, kita tulis di sini yang kita sudah hitung yaitu beban penyusutannya sebesar 3.037.500. Nah, supaya lebih enak dilihat, kita berikan koma. Nah, untuk akumulasi penyusutan tahun pertama itu tetap sama dengan beban penyusutannya, itu kita tulis 37.500. Nah, lalu kita lanjut ke nilai buku akhirnya, yaitu pengurangan dari harga perolehan dikurangi oleh hasil akumulasi penyusutannya, yaitu harga perolehannya sama dengan, kita tulis di sini aja, perolehannya, harga perolehannya sebesar 4. Nah, nilai buku akhir itu kita bisa menggunakan rumus dikurangi, hasilnya adalah 382.500. Nah, lalu setelah itu, eh, karena ini kan mesin masih dibeli pada tanggal 1 April 2023, maka mesin hanya digunakan selama 9 bulan pada tahun pertama. Oleh karena itu, beban penyusutan pertama itu harus dihitung secara proporsional, yaitu yang kita sudah hitung tadi. Sekarang yang kedua, eh, kita tinggal menambahkan saja, yaitu beban penyusutan yang kita sudah hitung tadi 37.500 itu tinggal ditambah dengan beban penyusutan yang kita sudah bagi tadi, yang hasil dari harga perolehan dikurangi nilai residu lalu dibagi dengan 8 tahun, yaitu hasilnya sebesar 50 juta. Nah, karena pada tahun 2024 ini dia full sama 1 tahun, makanya kita eh, pakainya 50 juta. Nah, di akumulasi penyusutannya ini, kita tinggal menambahkan saja. Kita menggunakan rumus SAM, yaitu ini, ditambah ini. Yaitu hasilnya 87.500. Nah, di nilai buku akhirnya, kita tinggal mengurangi saja dengan 420 dikurangi oleh akumulasi hasil penyusutannya. Itu hasilnya 332.500. Nah, ini berlangsung sampai eh, seterusnya. Itu pada tahun 2025, beban penyusutannya kan masih full, itu kita pakai sebesar 50 juta. Lalu akumulasinya kita pakai, kita tinggal copy-copy saja ke bawah.
Ini untuk nilai buku akhirnya kita tinggal kurangi lagi seperti tadi. Itu hasilnya. Lalu kita lanjut ke 2026. Dan setelah itu kita juga tinggal copy copy ke bawah saja supaya lebih memudahkan. Nah, lalu yang ini kita tinggal kurangkan saja. Dan di sini kita bisa lihat bahwa eh, beban penyusutannya itu sisa 12.500.000 saja. Supaya bisa mendapat nilai residu 20 juta. Kenapa yang terakhir 12.500.000? Karena pada tahun terakhir itu sisa nilai buku itu harus disesuaikan agar nilai buku akhir sama dengan nilai residu yaitu sebesar 20 juta. Jadi sisa yang belum disusutkan itu hasilnya sebesar 12.500.000. Nah, setelah itu kita akan lanjut untuk mengerjakan eh, metode penyusutan unit aktivitas. Yaitu kita mengerjakan berdasarkan tingkat penggunaan mesinnya. Yang pertama kita hitung biaya per unit dengan membagi biaya yang dapat disusutkan dengan total kapasitas produksi. Yaitu yang pertama kita menghitung 2 juta. Oh salah, sorry guys. Yang pertama kita hitung adalah nilai yang sudah dikurangi oleh nilai nilai harga perolehan yang sudah dikurangi oleh nilai residu yaitu 400 juta. Lalu kita bagi dengan 2 juta. Itu hasilnya kan 200 rupiah per unitnya. Nah, 200 rupiah ini kita kalikan dengan produksi unit yang per tahunnya ini.
Jadi pada tahun, nah, jadi pada tahun 2023, produksinya itu kan sebesar, ini kita copy saja supaya lebih gampang. Nah, untuk biaya per unitnya, yaitu sebesar 200 rupiah. Nah, untuk beban penyusutannya itu eh, kita kalikan harga produksi dengan harga biaya per unitnya itu dengan cara kita sama dengan kita copy ke bawah yaitu akumulasinya juga dengan cara kita menambahkan saja kita tinggal menambahkan saja rumusan itu beban penyusutan tahun pertama ditambahkan dengan beban penyusutan tahun kedua. Itu ini di tahun kedua, guys, maaf salah. Yang untuk akumulasi tahun pertama tetap sama dengan harga dengan beban penyusutannya itu 36 juta. Nah, setelah itu kita akan menggunakan rumus yang sama. Ini. Nah, setelah itu kita lanjut sampai bawah. Maaf guys, salah. Harusnya menggunakan rumus SAM.
Nah, setelah itu kita tinggal mengerjakan nilai buku akhirnya, yaitu yang pertama kita mengurangi dengan nilai buku, dengan harga perolehan. Dengan harga perolehan kurangi akumulasi penyusutan. Kita menggunakan rumus yang sama terus hingga pada tahun 2031. Nah, hasilnya sama kembali, hasil nilai buku akhir sama dengan nilai residunya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan metode yang ketiga, yaitu metode double declining, yaitu metode penyusutan yang dipercepat. Nah, bisa kita lihat dari di garis di tarif garis lurus yang pertama itu eh, tarifnya itu sebesar 12,5%. Tapi di tarif double declining ini 12,5% ini dikali 2 itu jadinya 25%. Lalu kita tinggal copy tahunnya saja. Nah, dari step pertamanya ini yaitu kita tuh punya nilai buku awalnya itu sebesar 420 juta seperti harga perolehan. Nah, ini 420 juta. Nah, tarif yang kita gunakan karena kita menggunakan double declining yaitu tarif 25%. Nah, partial year-nya kita pakai pada tahun pertama kan kita menggunakan hanya 9 bulan. Nah, beban penyusutannya ini sebesar 78.750.
Untuk nilai buku akhirnya, kita bisa mengurangi nilai buku awal min yang akumulasinya. Lalu kita gunakan nilai buku akhirnya di nilai buku awal. Ada kesalahan dan saya salah menggunakan salah mencet tabel, jadi hasilnya yang akhirnya lalu kita tulis di sini. Lalu untuk beban penyusunannya yaitu 63, 9, 8, 4, 3, 7, 5. Hmm, si, itu. Lalu kita mencari nilai buku akhirnya. Sama dengan di sini salah. Terus seharusnya 228, 046, 8, 7. Lalu 191, 9, 5, 3, 125 ini beban pengusutannya yaitu sebesar 47, 988, 281. Lalu akumulasinya 276, 035, 156. Lalu kita tulis nilai buku akhirnya di rumah itu 143, 9, 64, 844. Untuk beban penyusutannya yaitu 35991, 211. Akumulasinya 312, 026, 367. Lalu kita tulis 107, 9, 7, 3, 6, 3, 3. Itu beban penyusutannya itu 26, 993, 408. Nah, setelah itu kita tulis
Oh ini salah guys, 26 harus. Lalu kita tulis lagi di sini 80, 980, 225. Beban penyusutannya yaitu 20 juta 245,05. Tiga sembilan tiga lima sembilan dua enam empat delapan tiga satu tiga lima dua tujuh dua sembilan. Nah, ini ya kita tulis eh, 374 448 623. Nah, untuk ini tinggal kita kurangkan ini sama dengan dikurangkan dengan nilai residunya, yaitu nilai residunya 20. Nilai bukunya jadi 34 163 553. Jutanya itu 11 juta 387 8. Salah guys, ini beban penyusutannya jadi hasil dari 45.551 ini dikurang 20 juta itu hasilnya 25. Jadi hasilnya di sini. Nah, pada metode double declining balance ini penyusutan tidak dipaksakan sampai habis seperti garis lurus. Ketika beban DDB tidak lagi mencerminkan pola manfaat aset, maka metode dialihkan ke garis lurus agar nilai buku akhir tepat dengan sama dengan nilai residu. Pada selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengerjaan FIFO perpetual dan average. Pada soal ini, perusahaan menggunakan metode FIFO dengan sistem perpetual. Metode FIFO ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama masuk akan menjadi barang yang pertama keluar. Karena sistemnya perpetual, maka setiap kali terjadi penjualan, HPP langsung dihitung. Nah, pada awal ini terdapat persediaan awal 1.500 unit dengan harga 40.000. Jadi kita tulis di awal persediaan masuknya yaitu 1.500 unit dengan persediaan harganya yaitu kita tambahkan tabelnya aja. Nah, ini dengan harga 40. Persediaan akhirnya itu ini eh, unit unitnya dikali dengan harga. Lalu pada tanggal 1 Januari lagi, eh, pada tanggal 5 Januari
membeli 1.000 unit lagi. 1.000 unit dengan harga 42.000. Nah, di sini bisa kita lihat, eh, berarti kan ini berbeda harga, jadi ini tidak bisa digabungkan. Jadi persediaan akhirnya kita itu ada 1.500 dengan harga 40.000 dan 1.000 dengan harga 42.000. Lalu pada tanggal 10 Januari menjual sebesar 1.800 unit. Berarti tanggal 10 kita mengeluarkan 1.800 unit. Berarti harga yang pertama kita keluarkan adalah yang 60 juta terlebih dahulu. Enam puluh juta terlebih dahulu, karena ini sudah habis, jadi kita otomatis ngambil di ini 800. Berarti 800 dikali 42.000. Yaitu 33.600. Nah, berarti sisanya tinggal 200. Tinggal 8.400. Lalu pada tanggal 15 Januari membeli 1.200 unit dengan harga 45.000. Dengan harga lalu pada tanggal 25 kita update lagi, berarti sisanya masih ada, yang dari tanggal 10 Januari ini masih ada 200, sisa 200 unit dengan harga 42.000. Lalu di sini ada tambahan lagi sebesar 1.200 unit dengan harga 45.000. Lalu pada tanggal 25 menjual sebesar 500 unit. Yang pertama kita keluarkan pasti uh, dengan harga yang 8.400.000 karena yang masih tersisa. Lalu setelah itu uh, yang 1.200 berarti kurang 700 unit. Kita ambil dari 1.200 yang baru beli. Berarti kita perlu mengambil, berarti sisa 5, berarti sisa 700 kali 500, kita mengeluarkan 31.500.000. Terus sisanya tinggal 500
Sisanya tinggal 500 dan foto 45. Nanti kita masih punya sisa sebesar 500 unit dan persediaan akhirnya kita ada sebesar 22.500.000. Dengan metode Vivo ini persediaan akhir mencerminkan harga pembelian terakhir, sedangkan HPP mencerminkan harga pembelian awal. Nah, lalu kita akan lanjut untuk mengerjakan uh, Vivo average perpetual. Nah, pada metode ini, harga pokok rata-rata dihitung setiap terjadi pembelian dan harga rata-rata tersebut digunakan untuk menghitung HPP saat penjualan. Jadi pada tanggal 1, eh, pada tanggal awal, seperti yang kita lihat tadi ada 1.500 unit. Dengan harga 40.000. Nah, rata-rata harganya juga 40.000. Oh, lalu HPP-nya persediaannya ini kami jadi 60 juta. 60 juta ini kita tidak bisa menggunakan promosinya. Lalu pada tanggal 5 Januari membeli lagi sebesar 1.000 unit dengan harga 42.000. Nah, rata-ratanya ini jadi 40. Yang menjadi 102. Lalu pada tanggal 10 Januari em, kita nggak membeli tapi kita menjual dengan harga 48 dengan HPP 73 dan sisanya menjadi 28 5 60. Lalu pada tanggal 15 Januari membeli lagi 1.200 unit dengan harga 45.000. Untuk tanggal 25 Januari kita menjual barang lagi dengan harga 43.200
kita jual sebesar 38 juta. Sisanya jadi ah, 6. Dengan menggunakan data transaksi yang sama, metode FIFO dan average menghasilkan nilai HPP dan persediaan yang akhir yang berbeda karena asumsi aliran biaya. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang FIFO perpetual dan average perpetual. Terima kasih.